Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu rahimakumullah, pertama-tama tidak lupa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan salat Isya sekaligus salat tarawih berjamaah. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk itu karena masih banyak saudara-saudara kita di luar yang masih untuk kewajiban mencari nafkah, berdagang, bekerja ataupun yang lainnya. Dan sebenarnya mereka pun ingin berjamaah, tapi apa daya, karena pun itu sama-sama nilainya adalah jihad. Mari kita doakan kepada saudara-saudara kita untuk dapat diberikan kesempatan dan kembali untuk sholat berjamaah bersama kita. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin ada yang bertanya, tumben-tumbenan nih si Robi nih. Biasanya tiap tahun Ar-Rahman lagi. Atau ada yang bertanya, wah si Robi nih lama nih pasti nih sholatnya nih. Ar-Rahman lagi. Tapi alhamdulillah dipercepat aja Pak ya. Nah, baik Bapak Ibu rahimakumullah, saya sedikit ada beberapa catatan. Mungkin saya kali ini tidak bicara tentang mengenai yang berkaitan tentang puasa Ramadan dan faedahnya dan segala macam. Karena tentunya sudah banyak kiai-kiai dan ulama-ulama, tokoh-tokoh kita yang sudah membahas tentang itu semua sebelumnya. Betul ya Pak ya Bu ya? Semuanya udah Ramadan, di TV juga Ramadan, semua Ramadan. Saya juga dulu Ramadan lagi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah sekarang kita bisa lihat dan merasakan bahwa masjid yang kita cintai ini sebentar lagi akan selesai dan akan bertransformasi, akan menjadi 2 lantai. Dan yang insya Allah di sebelah kiri Bapak Ibu itu pun akan dibangun perpustakaan ataupun lainnya. Betul ya Pak? Ya kan? Nah sekarang mari kita flashback ke tahun era 90-an. Kita kembali ke 90-an nih Pak. Ya. Nah, tentunya di mana Bapak Ibu itu masih ingat bagaimana situasi dan kondisi ya di lingkungan kita di wilayah Polres Indah, khususnya di Blok E, baik Blok E besar ataupun Blok E kecil. Nah, pastinya waktu tahun 90-an itu hampa rasanya. Ya. Kita sebagai muslim tidak ada sarana ibadah satupun. Betul ya Pak ya Bu ya? Tidak ada sarana satupun. Kita mau sholat di mana waktu itu? Masjid Al-Hijrah tidak ada, ya kan? Nah, kalaupun kita ingin mau salat Jumat, kita harus nyebrang dulu ke Masjid Al-Wasatiyah atau Pondok Pesantren Al-Wasatiyah, betul ya? Yang ada di Dongkal kan? Betul. Nah,
Bahkan sholat 5 waktu pun kita di rumah masing-masing, betul kan? Sholat rumah, mau sholat di mana? Dulu bapak juga orang tua saya, Pak Ustadz Lufi, dulu juga sama. Dulu saya ingat waktu itu waktu SD, saya diajak sholat Jumat di pondok di Al Wasatiyah, ya. Nah itu saya ingat betul. Itu waktu SD tuh, masya Allah saya masih ingat. Alhamdulillah. Nah bahkan rekan kerja saya pun ketika ditanya tempat tinggal saya, ya, saya jawab Pak Robi, kata dia. Yang asli Kedoya nih, dia bilang. Orang asli Kedoya, orang situ asli. Nah, dia bilang, Pak Robi tinggal di mana? Di Poris, Pak. Hah? Poris? Poris mana, Pak Robi? Poris Indah. Serius Poris Indah? Iya. Asli situ? Bukan, Pak. Saya pindahan. Oh, pindahan. Saya kira asli situ, kata dia nih. Kenapa, Pak emang? Tahu nggak, Pak Robi? Kata dia. Poris itu singkatan. Nah, ada yang belum tahu nggak nih? Belum ya? Poris itu, kata dia, singkatan. Hah, serius Pak? Saya baru tahu kalau Poris itu singkatan. Apa Pak memangnya? Singkatannya adalah Persatuan Orang-orang Ilmu Santet. Serem gak Pak? Serem kan? Saya aja ditanya begitu, bener Pak itu Persatuan Orang-orang Ilmu Santet? Betul. Tapi kalau dipikir bener juga ya. P-nya persatuan, O-R-nya orang-orang, I-nya ilmu, S-nya santet. Bener kan? Bener. Kata dia, bener Pak? Iya. Saya kira Pak Robi asli situ. Bukan Pak, saya mah pindahan. Oh. Dulu dia bilang, tidak ada yang mau punya pacar ataupun punya jodoh, calon pria atau wanita yang asli Poris. Kata dia tuh, nggak ada Pak Robi yang mau dapat pacar atau jodoh orang asli Poris. Sekali saja kata dia ngecewain atau mutusin orang Poris, santet Pak Robi menanya. Bener Pak. Serem juga Pak, dia bilang. Iya betul. Makanya Bapak kan dulu tahu nih yang pertama sini kan, dulu kan ibarat katanya ada yang bilang tempat buang jin, tempat buang anak ya, tempat buang anak, buang jin segala macam lah. Ternyata benar. Itu orang asli Kedoya tuh, dia bilang begitu. Gak ada Pak Robi yang mau cari jodoh atau orang Poris, kata dia dulu tuh. Dan kita pun yang pendatang mana tahu, taunya kita ada rumah BTN, tinggal sini pindah selesai. Bapak saya aja nggak tahu, malah kata kakek saya dulu, saya ingat dia bilang, ya Allah Mama, lu tinggal di tempat seperti ini, rumah udah kayak kandang burung, tembok masih batako, betul ya Pak ya? Rumah BTN dulu tembok masih batako, belum diplester, ya kan? Betul. Mana ada, malah dibilang dulu itu jauh Poris Indah tuh dari Jakarta, betul ya? Dibilang jauh amat. Sekarang kan Masya Allah kita tidak tahu. Nah seperti itu. Tapi kata dia nih, tapi sekarang mah udah alhamdulillah sudah tidak ada tuh yang begituan Pak Robi. Malah sekarang kata dia banyak yang cari jodoh atau pacar orang Poris. Sekarang tuh kata dia. Kenapa Pak memang? Iya, karena udah rame strategis lagi, betul kan? Udah rame strategis, malah cari sini, ada yang jagang, bahkan belanjanya pun orang Kosambi, temen saya belanjanya di Benimart situ. Banyak yang orang Jakarta situ semuanya belanja Benimart sama Cesco, itu belanja kosmetik semua dah. Bapak Ibu tahu? Ibu tahu tuh, sampai terkenal di Kosambi itu belanja ke itu Benimart sama Cesco gitu. Ini bukan promosi. Hah? Buang duit sekarang sini. Iya, buang duit. Betul Pak Haji. Iya. Sekarang seperti itu. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada. Masya Allah.
Ya. Nah, baik. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Jadi seperti itulah sepenggal plesetan sebuah cerita yang orang luar pun, bukan orang Polres, mengatakan demikian seperti itu. Betul kan? Bahwa bagaimana keadaan lingkungan yang saat ini kita tinggal, ya. Jadi kondisi seperti itu ya demikian. Sekarang sudah ada perubahan, alhamdulillah. Nah, tentunya saya yakin betul bahwa orang tua saya, Bapak Ibu sekalian, tentunya merasakan bagaimana kondisi sosial dan antropologi di era tahun 90-an saat itu. Ya. Nah, yang saat Bapak Ibu pertama kali tinggal di wilayah Polres Indah atau khususnya di Blok E RW 5 ini. Nah, dan berdasarkan sumber dari orang tua saya, para jamaah, bahwa Masjid Al-Hijrah ini adalah masjid satu-satunya yang ada di wilayah Polres Indah yang dulunya adalah musola. Betul tidak Bapak Ibu? Betul kan? Ini masjid pertama ini. Ya? Iya betul. Ini masjid pertama, ini sejarah ini. Masjid pertama Bapak Ibu. Barulah menyusul Ainul Yakin dan lain sebagainya. Masya Allah. Nah, alhamdulillah tentunya semua itu adalah hasil perjuangan satu visi dan satu misi dari para jamaah. Ya. Dan juga para jamaah pun merasakan bahwa ada perubahan religius dan spiritual yang dulunya tidak mengenal masjid, jauh dari ibadah, apa itu majlis taklim dan sebagainya. Yang kita tahu hanya main judi, ya betul ya, minum-minuman dan lain sebagainya. Masya Allah, betul tidak? Betul kan? Tentu Bapak Ibu ada merasakan nih, ada perubahan, ya kan? Dari yang dulu era tahun 90-an sampai sekarang, nggak kenal masjid, jarang sholat, ya, dan sebagainya. Dan saya masih ingat ketika dulu cerita, ya kan, ketika orang tua saya sholat musola sini, dulu masih musola di sini pintu, Masya Allah, ya kan, ya kan. Bapak bilang, lagi sholat kartu, ada Pak Lutfi lewat, umpetin. Betul ya. Nah, Bapak Ibu tahu tidak, mendirikan masjid itu mudah, gampang sekali ngebangunnya. Mau dibangun berapa lantai jadi. Sampai masjid yang seperti yang di Bandung pun bagus, jadi juga, gampang bangun masjid. Tapi yang menjaganya itu adalah sulit dan susah. Karena mau apapun arsitekturnya, mau seperti apapun arsitekturnya, mau sebagus apapun fasilitasnya, dan semahal apapun harganya, itu tidak akan berarti apapun dan tidak bernilai manfaat apabila masjid itu hanya digunakan sebagai sholat 5 waktu saja. Kadang masjid sebagai pariwisata ataupun yang lainnya, betul, ya kan? Nah, Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti dalam hadisnya, la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan datang hari kiamat sampai manusia bermegah-megahan dalam membangun masjid.
Jadi kita berlomba-lomba tuh main bagus-bagusan masjid, dari teknologinya, fasilitasnya, segala macam. Ya. Betul ya? Ya kan? Udah banyak sekarang masjid dan segala macam. Nah, akan tetapi memang itu tidak bisa kita pungkiri, ya, bahwa setiap tahun teknologi itu semakin berkembang dan harus diikuti dengan berkembangnya zaman. Tapi juga harus kita barengi dengan iman dan takwa. Nah, bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah mengajari anak kita untuk mencintai masjid sejak dini. Baik itu mengaji Iqra, sholat, ataupun yang lainnya. Contoh misalnya, nah ketika kita sholat tentu bapak ibu merasakan, ya kan, ada anak kecil, ya kan, yang berisik dan bermain lalu lalang. Ya, betul ya Pak. Nah kalau kita berisik, biasanya kita apa ya? Sana, pulang, jangan di sini. Kalau main jangan di sini. Ya, pulang. Sana. Kita suruh pulang. Nah, kalau menurut Habib Rifki mengatakan dalam akun TikToknya, katanya Mas Robi punya TikTok juga nih, ya kan? Nah, nanti kita akan bicara tentang Islam dan teknologi. Insya Allah nanti sewaktu, kalau ada waktu nanti saya bicara lagi. Nah, kenapa itu harus? Ya, nah, kalau menurut Habib Rifki, dia mengatakan hati-hati katanya. Hati-hati kata dia. Jika di masjid Anda tidak terdengar suara anak kecil bermain dan berisik, kata dia, maka tunggulah kehancurannya. Nah, loh, ya. Apa tuh? Kiranya apa tuh maksudnya Pak Bu? Dia bilang, hati-hati kalau nggak ada anak kecil nih bermain. Dia bilang, jadi maksud beliau adalah biarkan saja anak-anak bermain di masjid agar anak kita mencintai masjid, kata dia. Memang anak kecil itu diciptakan kodratnya, dia bilang, adalah untuk bermain, bukan beribadah. Betul. Nah, tinggal beda dengan kita yang sudah balik gitu. Kita punya kewajiban untuk beribadah. Nah, tinggal bagaimana caranya kita mengajarkan atau mengarahkan anak-anak kita tuh, anak-anak kecil nih yang regenerasi, yang SD segala macam. Nah, itu tinggal kita manajemennya saja. Mengarahkan, bukan menyuruhnya pulang atau mengomelinya. Nah, kondisi seperti itu tergantung bagaimana cara kita manajemennya. Satu, manajemennya, ada masjid yang melarang memang anak-anak untuk tidak beribadah di dalam masjid, justru melarang di masjid. Itu ada. Nah, kita percepat aja Bapak Ibu ya. Nah, kedua, ada masjid yang manajemennya anak-anak di belakang semua, dibarisin semua, jadi tidak ada di depan, dibarisin semua, ya. Nah, itu didampingi dengan 1 atau 2 orang dari kita jamaah, didampingi. Nah, ketika contoh sholat Isya, ya, nah, kita pantau mereka, ya kan, kita pantau mereka untuk sholat Isya, berjajar itu di belakang semua. Nah, kita pantau mereka. Nah, ketika di rakaat ketiga, baru kita tegur, baru kita sholat. Karena dia sudah di rakaat ketiga, baru kita sholat. Nah, itu caranya membimbing dan mereka agar mereka mencintai masjid. Dan yang ketiga, ada manajemennya yang selang-seling. Contoh, saf pertama, ya kan, saf pertama, di saf pertama anaknya, di saf kedua kita orang tua, di saf ketiga anak kita, anak lagi, saf keempat kita, ada lagi berikut anak orang lain segala semuanya. Nah, kita itu manajemennya selang-seling. Itu masjid. Itu sudah diterapkan. Ada masjid di daerah Belitung juga sama seperti itu. Ada lagi nanti yang terkenal di masjid di Yogyakarta juga seperti itu. Di masjid di wilayah Pontianak juga seperti itu. Ya kan? Nanti kita akan bahas ya.
Baik Bapak Ibu, karena sudah lebih dari 10 menit bahkan 15 menit ya. Next time kita akan di pertemuan yang selanjutnya, insya Allah subuh atau nanti atau lain waktu saya akan membahas tentang tipologi masjid yang ada di Indonesia versi Kementerian Agama. Nanti kita akan bicara tipologi masjid. Tentunya Bapak Ibu tahu kan, sudah mendengar ada yang namanya Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Jami, masjid lain-lainnya. Betul kan? Nah, itu ada perbedaan. Nanti akan kita bahas. Nah, mungkin hanya itu saja, dan insya Allah di lain waktu dan metode ceramah ini mungkin saya lihat HP atau sebagainya, mungkin nanti bisa diteruskan oleh regenerasi kita nih, Tamim ataupun yang lainnya. Kita coba mungkin nanti di awal ya kan, seperti Pak Samsudin yang maju, nanti tolong nih generasi nih ya, kalau bisa sebagai persiapan untuk kedepannya. Akhir kalam, saya mohon maaf apabila ada yang tersinggung dan salah ucap. Itu datangnya dari saya pribadi. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita tentunya kita diberikan kekuatan sehat walafiat di puasa Ramadan tahun ini, dan dipertemukan di puasa Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.